siapa? Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Kau merendahkan Anda siapa? Jokowi ada siapa? Anda siapa? Jokowi ada siapa? Anda siapa? Jokowi ada siapa? Jokowi ada siapa? Anda siapa? Jokowi ada siapa? Anda siapa? Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang itu Anda siapa? Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Bambang itu Anda siapa? Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Kau Jokowi, kau ini memang pembohong, memang bajingan betul. Sekarang kau sudah tidak jadi presiden, apa yang harus kau omongkan dengan perkataan-perkataan semua? Memang bajingan, tidak punya otak. Ternak Mulyono, istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan ulai kakala anak mereka. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Kita tahu, kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu, kalau sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, ternak Mulyono, istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan ulai kakala anak mereka ini seperti binatang ternak. Nah jadi kalau orang disebut ternak itu adalah sehina-hina manusia. Ternak Mulyono, istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya Wali Songo untuk menyerang daripada itu segera dicabut izinnya di Kemenkumham. Ini kan merusak nama Wali Songo, apalagi menyerang daripada PWI LS itu segera dicabut izinnya di Kemenkumham. Ini kan merusak nama Wali Songo, apalagi menyerang daripada nasabnya sendiri, menyerang daripada Ba'alawi. Ba'alawi, Wali Songo itu bagian juga dari Ba'alawi. Jadi mereka memanfaatkan nama Wali Songo untuk menyerang daripada nasab Wali Songo, terutama Ba'alawi. Umat mesti Kemenkumham meminta kepada Kemenkumham agar mencabut izin daripada PWI LS yang mengatasnamakan Wali Songo, apalagi mengatasnamakan Laskar. Wali Songo adalah milik publik, tidak boleh dilembagakan dan diorganisasikan apalagi untuk kepentingan politik yang melakukan propaganda adu domba umat sesama umat. Jadi ini adalah suatu sinyal bahwa Imanuddin CS itu memang sudah berniat untuk melakukan permusuhan terhadap nasab, sebagaimana di rekaman-rekaman dan bocoran yang telah dibocorkan, dan kita lihat bersama memang niatnya, tujuannya hanya untuk
permusuhan terhadap nasab, dan itu berarti di dalam pemantauan aparat negara bahwa ada suatu hal yang sudah mulai mengganggu daripada keutuhan bangsa ini, dan itu sudah dalam pemantauan, terbukti dengan adanya rekaman itu. Tinggal menunggu waktu bertindak benar di waktu yang tepat, dan tunggu saja. Jadi umat-umat mesti menyuarakan bahwa jaga kebesaran nama Wali Songo dan jangan mencaplok nama itu untuk kepentingan-kepentingan seperti Sekte Imaduddin. Sekte Imaduddin tidak berhak menggunakan itu. Diintimidasi, proses hukum, tersangka, mana? Sidang, mana? Yang ngomong harus malah Sementara Sylvester yang ngomong juga sembunyi sekarang. Bentar, Bang. Coba ditampilkan, kenapa kami ragu kepada laboratorium forensik Polri? Coba yang di flash di saya. Ya, saya nggak mau personal. Ya, nggak seperti kubu Jokowi, personal. Ini foto apa lagi? Enggak, yang di flash di saya, Bang. Yang mana tuh? Yang seperti apa? Ada nggak di flash di saya foto? 4 foto itu. 4 foto, oke. Kenapa saya ragu menyaksikan? Ya karena memang saya punya pengalaman dengan kepolisian, khususnya pada polisi-polisi bobrok seperti Tito Karnavian. Ini sebelumnya yang satu yang dari handpress dan letterpress. Hei publik, ya itulah. Jangan salahkan kami, apalagi diintimidasi, proses hukum, tersangka, mana? Sidang, mana? yang ngomong harus malah Sementara Sylvester yang ngomong juga sembunyi sekarang. Bentar, Bang. Coba ditampilkan, kenapa kami ragu kepada laboratorium forensik Polri? Coba yang di flash di saya. Ya, saya nggak mau personal. Ya, nggak seperti kubu Jokowi, personal. Ini foto apa lagi? Enggak, yang di flash di saya, Bang. Yang mana tuh? Yang seperti apa? Ada nggak di flash di saya foto? 4 foto itu. 4 foto, oke. Kenapa saya ragu menyaksikan? Ya karena memang saya punya pengalaman dengan kepolisian, khususnya pada polisi-polisi bobrok seperti Tito Karnavian. Ini sebelumnya yang nomor 1. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Anwar Lazar, Christopher Harimanrianto. Ya memang mereka merekayasa kebiasaan kepolisian. Makanya Bang Rasman suruh Tito Karnavian melaporkan saya. Ini suruh, ayo Bang, lumayan dapat itu fee-nya itu ya kan. Nah ini tuh mantan Kapolri, pelaku rekayasa ini. Kenapa? Subianto, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Anwar Lazar, Christopher Harimanrianto. Yang mereka pakai cuma ini, Red Shop sama Freemax. Coba, bagaimana saya bisa percaya hasil forensik Polri terkait ijazah Jokowi? Ini masa terkait kasus Jessica Wongso, Kopi Sianida. Mereka merekayasa. Makanya Bang Rasman suruh Krisnamurti, Tito Karnavian melaporkan saya. Pencemaran nama baik atau apa, terserah. Freemax di Red Shop, di sidang PK, dia bilang ini ahlinya ini menipu juga hakim. Metadata salah ketik. Metadata itu nggak diketik, tapi salah ketik. Metadata itu screenshot, tapi salah ketik.
Ribuan frame hilang dari CCTV 17, 50 frame hilang dari video CCTV 7, 100 frame hilang dari video CCTV 9, dibilang semua salah ketik. Dan mereka cuma pakai ini, Red Soft. Tito Karnavian jadi apa? Jadi Kapolri. Dan dia sekarang menerima karmanya. Sekarang gelar perkara khusus kode etik, menjelungkuhi Kompol Anggraini Putri. Sekarang etik berat, dia sedang menuai karmanya. Oke. Tapi kita nggak fair kalau nggak ada orangnya. Jadi kita next. Biar tahu, Pak Prabowo, ini akan saya kasih buku ini untuk Anda. Pak Prabowo Subianto, pelanggaran HAM, 20 tahun di penjara, divonis 8 tahun penjara. Kemana kalian, hai pengacara? Kemana kalian? Lanjut, berikutnya. Nah ini isinya semua buku saya. Semua ini saya terangkan semua. Saya terangkan ini. Ini soal kasus Jessica semua nih? Iya, saya akan serahkan langsung kepada Kompolnas, Komnas HAM, DPR, Prabowo Subianto. Siapa lagi? Yang intinya bahwa ada manipulasi CCTV. Iya, dikabur-kaburkan. Sehingga tercipta karangan, narasi rekayasa. Cuma pakai Freemac dan Red Soft. Makanya saya bilang laporkan saya. Sudah saya tunggu Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk melaporkan saya. Kapan? Lanjut. Begitu juga ini. Sama fondasinya ya ilmiah. Tapi ini kami mau dibungkam. Terus lanjut. Ya ini isinya. Ini soal ijazah Ini Pak daftar Jokowi. isinya. Ijazah Pak Jokowi. Iya, tentang ijazah Jokowi yang kami analisa. Mana fitnahnya, Bang Ade Darmawan? Coba itu baca daftar isinya. Mana fitnahnya? Anda buat semua ini penelitian Anda sendiri. Iya, penelitian. Dan ini metodenya metode sederhana. Hampir 1000 halaman ini ya. Sekitar 700-an. Oke. Nah ini, mana yang kami lakukan sih kan cuma memenuhi rasa ingin tahu kami. Nggak boleh ya? Mana fitnahnya ini coba? Mulai bab 1 sampai bab 11. Mana fitnahnya? Ini kapan Anda kerjakan, berapa lama? Saya kerjakan sejak awal tahun. 2025? Kalau punyanya tadi yang Jessica Wongso itu saya kumpulkan sejak Ya, 2 tahun lalu. Anda waktu itu ahli kan waktu itu? Iya, 2 Oke. tahun lalu saya kumpulkan. Ya. Kalau ini sejak awal 2 tahun. 2025 sampai Sekarang, masih terus Anda lakukan? baru-baru ini sekitar 2 minggu lalu selesai. Baru selesai, Iya. makanya baru Anda sampaikan ini. Ini belum pernah disampaikan kan? Dan ini ya sederhana. Semua orang tahu, di semester 5 juga tahu ini. Nggak perlu kuliah apapun. Semester 5 juga tahu. Jadi mana fitnahnya mana? Mana penghasutan kami di sini? Kalian pengacara ingin membungkam apa? Harusnya kalian glorifikasi pernyataan pendapat. Slow, nanti stroke. Ya lu yang slow. Lu yang slow kalau ngomong stroke. Oke. Slow. Kau Jokowi, kau ini memang pembohong, memang bajingan betul. Sekarang kau sudah tidak jadi presiden, apa yang harus kau omongkan dengan perkataan-perkataan semua? Memang bajingan, tidak punya otak. Otak apa ya? Otak pecah kepala. Sekarang nanti akan menurun ke anak kau. Anak SMK ada inisiator yang dulu saya kenal, ada di sini semuanya. Tetapi yang namanya membuat mobil itu kan hanya tidak memproduksi saja, tetapi juga bagaimana menjualnya. Kalau harganya nggak sambung dengan konsumen, siapa yang beli? Tadi dari belakang saya lihat. Tidak salah kalau kau punya anak Gimana? seperti itu. Dasar pembohong. Mesin dan komponen-komponen lain dirakit. Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier Sekarang kita berharap komponen yang semua ada kau memundurkan anak kau itu sebelum dimundurkan orang. Banyak sekali kesalahan. Banyak sekali. Kau pembohong, anak kau yang pembohong, berasal kau tidak ada dari ijazah, dalam anak kau negeri, pun tidak artinya sekolah. lokal kontennya Bajingan. juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80 apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama
dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsipal Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Tidak mudah, tidak gampang. Masuk pasarnya ini nanti juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsipal kita sendiri, ini akan laku. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Inilah peresmian mobil SMK yang telah memproduksi 600. dan gedung sarana prasarana produksi Nanti kalau laku, PT Solo kita tingkatkan lagi. Manufaktur Kreasi PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Bajingan. Ini kita telah meresmikan pabrik prasarana mobil SMK dengan dihadiri oleh inisiatif, dihadiri oleh para menteri, dan dihadiri oleh para bajingan-bajingan yang ada di sampingnya. Mau saja kau dibohong. Indonesia. Kau Jokowi, Merek kau ini kita memang sendiri. pembohong. Memang bajingan betul. Yang sudah Sekarang kau dirintis sudah tidak jadi presiden. Apa yang harus kau omongkan dengan perkataan-perkataan 10 semua? tahun yang Memang lalu bajingan tidak punya otak. oleh para teknisi. Otak apa ya? Otak pecah kepala. Sekarang nanti akan menurun ke anak kau. anak-anak